Malaysia melarang masuk dari negara India, Indonesia, dan Filipina berlaku bagi penduduk tetap, pemegang pas program Malaysia My Second Home, ekspatriat atau pekerja migran termasuk professional visa pass, pas residen, pelajar, serta pasangan warga negara Malaysia atau pemegang spouse visa. Itu berarti sekalipun Malaysia baru-baru ini membuka kembali batas imigrasi, WNI yang memiliki izin tinggal tetap di Malaysia pun masih belum diizinkan untuk memasuki wilayah negara tersebut. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan Jepang menyepakati menggunakan mata uang lokal. Setiap transaksi perdagangan dan investasi yang dilakukan keduanya menggunakan mata uang lokal masing-masing, rupiah dan yen. CNBC Indonesia melaporkan. Informasi lebih lengkap mengenai cuaca di Macau bisa didapatkan melalui www.smc.gov.mo. Demikian berita KTU News. Untuk berita selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Beto. Terima kasih Pak Johnson. Topik RCTI menjadi trending topik papan atas di Twitter Indonesia baru-baru ini dengan lebih dari 15.000 cuitan telah dilontarkan oleh para netizen. Ada apa gerangan? Rupanya terkait dengan undang-undang penyiaran, seperti diberitakan oleh detik.com. Ternyata trending stasiun televisi tersebut dipicu oleh adanya kemungkinan penutupan fitur siaran di media sosial, seperti Instagram TV, Instagram Live, dan Facebook Live. Hal ini bisa terjadi jika permohonan pengujian undang-undang penyiaran yang diusulkan RCTI dikabulkan. Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audiovisual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin, ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika PPI Kominfo Ahmad M. Ramli, seperti dilansir Antara. Ramli mengungkapkan perorangan atau badan usaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran itu akan menjadi pelaku penyiaran ilegal dan bisa dipidana. Netizen pun banyak yang bersuara, sebagian besar memprotes gugatan tersebut. Bayangin kalau gugatan RCTI disahkan. Ada orang live di Instagram yang nonton cuma 10 orang, gak punya hak siar terus harus kena pidana. Ntar di penjara ditanya sama napi senior, kasus apa bro? Live di IG Boss, serga seorang netizen soal undang-undang penyiaran itu. So instead of being more creative to stifle good in the industry, RCTI decided to be such a big whiner and close down the entire social medias. Tulis yang lain menyebutkan bahwa seharusnya stasiun televisi lebih kreatif daripada ingin membelenggu media sosial. RCTI not okay bro, tulis yang lain. RCTI sebaiknya batalkan gugatan konyol dan tidak penting itu. Kenapa tidak meningkatkan diri sendiri? Sebut komentar berikutnya. Atas polemik undang-undang penyiaran ini, Ramli menyarankan adanya pembuatan undang-undang baru oleh DPR dan pemerintah yang mengatur sendiri layanan siaran melalui internet. Detik.com melaporkan. Kita langsung dengarkan Flash News untuk KT News malam ini. Setelah menyelesaikan tes COVID-19 serentak untuk para pekerja kasino, pemerintah Macau berikutnya menargetkan untuk melakukan tes swab untuk seluruh pekerja F&B atau Food and Beverage di Macau. Sampai kepada hari ini, pemerintah Macau masih belum merubah kebijakan imigrasi terkait warga asing non-pemegang ID Macau. Masih belum ada tanggal pasti kapan warga asing yang tidak memiliki ID Macau, termasuk pemegang izin kerja atau Blue Card, mulai diizinkan kembali ke Macau. Sementara Macau telah membuka perbatasan dengan dataran Tiongkok dan mengizinkan warga dataran Tiongkok untuk masuk kembali ke Macau, termasuk para turis, yang merupakan sektor sumber penghasilan terbesar Macau selama ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bea materai pada 2021 hanya akan berlaku menjadi satu tarif, yakni Rp10.000 per lembar materai. Demikian batas nominal dokumen yang dikenai bea materai, yaitu di atas Rp5 juta. Selama ini bea materai memiliki dua tarif, yakni Rp3.000 dan Rp6.000 per lembar.
Kembali di Macau dalam sektor olahraga, Macau International Marathon 2020 di tengah masa pandemi kabarnya tetap akan diadakan, yaitu pada tanggal 6 Desember mendatang. Demikian berita KT News untuk malam hari ini. Kita dengarkan lagu terakhir di dalam segmen berbahasa Indonesia. Selanjutnya jam 9 sampai 9.45 adalah segmen berbahasa Inggris. Sebuah lagu dari Firman dengan judul Hatimu Batu. Kumbang, kumpul bareng Yok. You're still listening to Kumbang Channel and this is KT News. Japanese casual wear apparel company Uniqlo will open its biggest Macau shop at the end of this month at a location close to the ruins of St. Paul's, the company announced in a statement on Thursday. It will be the casual wear brand's second store in Macau. Its first shop in the city is located at the Venetian Mall in Cotai, Macau News reported. According to the statement, the shop will have 5 stories, covering a total service area of 1,772 square meters. In addition, there will be an exhibition area to host community projects and showcase the brand's sustainable development work and its connection with the community and the environment, as reported by Macau News and MPD. Several Macau legislators warned of a lack of available labor manpower in the SAR, urging the government to create mechanisms to attract professionals or open borders to foreigners, closed since March due to the pandemic, MNA reported. Legislators Chang An-ting defended recently that maintaining the ban on the entry of foreigners could seriously affect the restoration of normality at the economic, academic, and cultural level, affirming that the COVID-19 pandemic is effectively controlled in Macau and in several countries. Macau has registered only 46 cases of COVID-19 since the beginning of the pandemic in late January, and currently has no active cases, but continues to limit entry to Chinese and foreigners with a residence permit only. Several foreign investors and non-resident workers are still unable to come to Macau for business activities or to go to work, and foreign higher education teachers and students are also unable to return to school, said the legislator, who was speaking during a session to discuss a law regulating employment agencies. Cheng An-ting added that representatives from various sectors expect the government to consider the gradual easing of foreigners' entry policies into Macau and urged the executive to negotiate with Beijing the entry of traders, students, and teaching staff holders of foreign passports through mainland China airports. To guarantee control of the disease, foreigners would only have to comply with the preventive measures in force, he defended, including the presentation of a nucleic acid test and the fulfillment of a 14-day quarantine. Song Pak-kei also defended the need to attract professionals abroad, considering that the workforce is insufficient with a shortage of human resources and talents. The legislator recalled that the territory, with about 680,000 people in an area of just over 30 kilometers, last year received 40 million tourists and depends on foreign labor to maintain its activities. It is difficult to imagine how Macau is capable of supporting such a large economy with such a low population, said the deputy, defending greater openness in attracting qualified professionals abroad and urging the executive to adopt an open policy, especially regarding talent imports. It is necessary to create better conditions to retain the qualified staff that Macau needs in order to achieve economic diversification and further increase Macau's competitiveness, he appealed. The deputy also pointed out that several companies complain about the refusal of requests for renewal of authorization for non-resident workers or blue cards. SMEs and micro-enterprises understand that the government wants to protect the employment of local workers affected by the pandemic, but many blue cards work in sectors that require physical force or that are unpleasant, such as general cleaning and sewage, he defended. Local residents rarely work in these sectors, he recalled, arguing that the radical cut does not correspond to the real situation in society, MNA reported. Local government has recently completed its mass COVID-19 swab test on Macau's gaming frontline workers.
Next in line is the city's F&B workers. According to the government, more than 53,000 local frontline gaming workers, including croupiers and security, have been tested for COVID-19. The necessary arrangements for the restaurant sector are being discussed with the Macau Government Tourism Office and the Municipal Affairs Bureau to carry out the next phase of testing, with the round after to focus on public transport drivers. It was revealed during a pandemic update press conference held recently, MNA reported. Meanwhile, no new cases of novel coronavirus have been reported in Macau for 72 consecutive days. Now for tonight's flash news. Local authorities has recently launched an investigation on a child abuse complaint in a Taipa nursery after the victim's mother posted a picture of the child's bruises, allegedly due to the said abuse, on a social media. Air Macau has reported around 540.9 million patakas in net losses during the first half of this year, according to Air China's latest financial report, as reported by local Portuguese language newspaper Tribuna de Macau. Police arrested recently 3 Macau residents who allegedly assisted a Filipino non-resident worker to stay in Macau illegally in a forced employment case. Meanwhile, the Filipino national was also arrested, and the 4 were sent to the Public Prosecution's Office, charged with faking documents. The government has announced the new proposal for the east line of the LRT, which intends to connect the border gate to the Taipa ferry. The line is estimated to have around 8 kilometers, and authorities say the time of travel from the north of Macau to Pak On would be around 15 minutes, TDM reported. The 2020 Macau International Marathon will go ahead on the 6th of December. That brings us then to our final news tonight. The weather this week. Sunny with some rains for tomorrow through Wednesday, with heavier rains expected on the remaining days this week up until the weekend. Local temperature this coming week is forecast to range from 26 to 32 degrees Celsius. For more information about the local weather, visit www.smg.gov.mo. That is all for tonight's KT News, and that practically ends almost all our English segment today, except for one last song from me, from Dummy Im, an Australian artist with a song called Sound of Silence. We'll see you guys again in the English segment next week. Same time, same radio show, Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yo. Dengan bincang-bincang kita malam hari ini, kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk berbincang-bincang. Dan topik pertama yang saya mau angkat, kalau masih keburu nanti kita tentunya bahas lebih dari satu topik. Tapi topik yang paling utama adalah yang terjadi di Malaysia ya. Tadi Pak Johnson yang bacain beritanya kan. Jadi di Malaysia pemerintahnya telah mengumumkan bahwa semenjak tanggal 1 ya, tanggal 1 jadi diumumkan, dan mulai besok yaitu tanggal 7 ya, jadi seluruh warga negara dari Indonesia, India dan Filipina ya, yang sekalipun memegang izin tinggal di Malaysia, apakah itu dalam bentuk ID gitu ya, atau permanent resident gitu ya, atau mahasiswa ya, pokoknya izin tinggal tetap yang lama gitu ya, beberapa tahun, bahkan sampai kepada pemegang visa suami istri ya. Jadi misalnya suaminya orang Malaysia, istrinya orang Indonesia, belum jadi warga negara Malaysia, masih pegang warga negara Indonesia, tapi punya visa spouse ya, visa istri gitu ya. Nah, ini juga semua termasuk tidak diizinkan masuk ke dalam Malaysia sekalipun suaminya ada di Malaysia. Atau suaminya mungkin ada di Indonesia bersama dengan dia dan mereka ingin kembali ke Malaysia, suaminya diizinkan masuk karena pegang paspor Malaysia, istrinya berarti tidak diizinkan masuk karena masih pegang paspor Indonesia, sekalipun dia pegang izin tinggal di Malaysia. Nah, ini cukup menyedihkan ya Pak Johnson. Tadi Pak Johnson pas lagi mempersiapkan diri untuk baca berita ini, dia cukup kaget tadi. Pertanyaannya, loh kenapa nggak boleh? Karena kesian ya Pak Johnson ya. Iya, kok tiba-tiba diumumkan begini ya. Kebayang kalau kayak, maksudnya kayak kita waktu itu kan terjebak di Indonesia gitu ya.
Dan saya kan masih pegang paspor Indonesia. Saya kan nggak pegang paspor Makau. Nah, Kalau seandainya Makau sampai mengumumkan penduduk Makau yang tidak pegang paspor Makau nggak boleh balik, wah, itu berabe banget buat kami gitu Pak Johnson. enggak. Ya kan? Kamu bukan pegang ID card Makau. Enggak, itu maksud saya. Kalau sampai Ah, pemerintah Makau bikin hal yang sama kayak Malaysia, iya. ya berarti kan berabe jadinya. Tapi kan bagusnya pemerintah Makau nggak seperti ini. Iya. Jadi Makau tetap mengizinkan Ah, semua pemegang ID untuk kembali. Yang penting Iya. pegang ID iya, Makau. iya, iya, Nah, iya. nah kalau di Malaysia ini biarpun pegang ID, Ah, kalau tidak pegang paspor Malaysia nggak diizinkan masuk saat ini. oh iya. Gitu loh. Ya memang sih kita mengerti setiap masing-masing negara pastinya memiliki precautionary steps sendiri ya. Artinya apa ya, precautionary itu artinya ya pokoknya tahap-tahap untuk menjaga jangan sampai virus COVID-19 ini menyebar lebih luas lagi di negara tersebut gitu loh. Tapi ya sedikit membingungkan karena kalau yang statusnya mahasiswa sih saya mengerti ya, karena kayak kita kan di Makau yang blue card masih belum boleh Yang masuk. sudah masuk enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang udah masuk. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang masih tertinggal di luar itu nggak boleh masuk. Gitu Oh loh. iya. Nah, jadi kalau mahasiswa atau student saya masih ngerti sih, Iya. nggak masalah gitu ya. Pelajar tuh nggak boleh masuk ya, mengerti. Ya atau pekerja migran atau pekerja profesional ya kayak kita di Makau kan yang megang blue card tetap sampai hari ini masih belum boleh masuk ke Makau. Iya, iya. Nah, itu saya ngerti karena mereka bukan penduduk lokal. Tapi kan macam kayak saya tetap diizinkan masuk ke Makau karena penduduk lokal. Jadi saya sedikit kesian aja pas ngelihat Iya. yang pasangan warga negara Malaysia gitu. Jadi yang suaminya atau istrinya orang Malaysia tapi dianya masih pegang paspor negara sendiri, nggak boleh dikasih masuk cuman gara-gara itu doang gitu loh. Padahal itu kan suami istri, keluarganya. Bagaimana dengan orang yang mungkin suaminya dan anak-anaknya pemegang paspor Malaysia, sementara istrinya masih pegang paspor Indonesia. Lah kesian istrinya doang yang nggak boleh masuk Pak Johnson. Iya, iya. Sedangkan suami dan anak-anaknya semua boleh masuk. Iya, iya. Itu ya cukup Kalau menjadikan ya. sebagai jalan-jalan turis gitu boleh masuk nggak? Lah wong yang suami istri aja nggak boleh masuk kalau masih pegang paspor maksudnya masih pegang paspor Indonesia atau paspor Filipina atau India, Jalan-jalan juga nggak apalagi boleh. jalan-jalan turis ya udah pasti nggak boleh gitu loh. Oh. Karena ini dilakukan untuk menghindari penyebaran virus corona yang lebih lagi gitu loh. Makanya saya bilang ya kesian ini yang artinya terjebak di dalam waktu yang salah ya. Jadi mungkin ada yang lagi jalan-jalan mengunjungi keluarga di Indonesia. Kayak macam saya waktu itu mengunjungi mertua saya, Iya. tiba-tiba terjebak tidak boleh balik gitu ya. Iya, iya betul. Dan saat udah boleh balik nggak dikasih izin sama pihak negara yang kita mau kunjungi tersebut gitu ya. Jadi ya kesian juga ya kita nggak dengarnya kayak gini. Tapi ya memang nggak bisa apa-apa juga karena lagi kondisi kayak gini serba bingung Pak Johnson gitu ya. Iya, iya, iya. Kayak Makau ini juga ya contohnya Makau tadinya warga Makau mau berapa kali bolak-balik Makau, balik ke Makau nggak bayar kan? Ingat nggak waktu itu? Tapi sekarang karena akhirnya kita sadar bahwa COVID-19 ini masih akan terus ada beberapa saat, akhirnya pemerintah Makau mengubah kebijakannya. Jadi sekarang kebijakannya adalah seluruh warga Makau cuman dapat izin sekali doang gratis untuk karantina. Iya. Kalau keluar lagi dari Makau, balik lagi ke Makau di karantina harus bayar sendiri. 5.600 Wah. satu orangnya ya. Nah, ini kebijakannya sekarang. Kita nggak akan tahu nanti kebijakan berikutnya kalau seandainya COVID-19 naik ya di Makau Iya, Ya iya. kita tentu berdoa jangan sampai naik gitu di Makau saat ini. Kita cuma 46 kasus dan semuanya sudah sembuh, tidak ada yang mati ya. Dan seperti tadi sudah saya beritakan selama 72 hari berturut-turut tidak ada kasus COVID-19 sama sekali sekarang. Iya, iya. Tapi kita nggak ngerti nanti nih karena Cina sudah dibuka bordernya dengan Makau dan turis-turis Cina akan kembali lagi ke sini. Iya, iya, Nah, iya. dan mereka saya dengar nggak perlu karantina sekarang. Iya, iya. Yang penting mereka kasih surat Surat itu. result ya atau hasil tes swab ya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki COVID-19. Nah, Iya, iya. tapi kan kita nggak tahu kalau ada kecolongan gitu ya. Apalagi ada yang telat dia punya tanda-tanda kena COVID-nya itu ternyata telat gitu. Ada yang seperti ini. Jadi kita nggak tahu nanti ke depannya Pak Johnson. Kalau memang Makau bertambah tiba-tiba dan menjadi parah,
Ya saya juga nggak akan kaget sih kalau tiba-tiba pemerintah Makau memutuskan untuk tidak boleh masuk sama sekali dulu gitu loh, yang dari luar Makau ya. Itu karena ya sekali lagi saya katakan tadi ya, ini sebenarnya menyedihkan dan membingungkan, kenapa nggak boleh masuk gitu loh. Tapi dalam hal seperti ini memang saya juga mengerti sih ya, pemerintah cukup bingung ya gimana caranya gitu loh. Dia buka bordernya salah, dia tutup bordernya juga salah. Jadi dia cuma bisa lakukan yang menurut mereka paling terbaik untuk mayoritas gitu ya. Ya mungkin itu yang dipikirkan pemerintah Malaysia untuk mayoritas warga Malaysia saat ini, untuk menutup border mereka dengan orang-orang dari Indonesia, India, dan Filipina, karena ketiga negara ini memang tinggi-tinggi COVID-19-nya Pak Johnson. Tiga-tiganya ini udah tinggi banget gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi pertimbangan mereka gitu ya. Topik yang terakhir, kita masih ada waktu sekitar 3 menit sebelum lagu terakhir kita. RCTI itu adalah salah satu stasiun televisi swasta terbesar di Indonesia, ya. Dan mereka mengajukan usulan untuk mengubah undang-undang terkait siaran di Indonesia, penyiaran di Indonesia. Jadi kalau sampai undang-undang ini, usulan ini disetujui, maka kita udah nggak boleh lagi nih kayak begini nih, Facebook Live gitu loh. Karena kalau kita mau Facebook Live, saya harus, kalau ini saya masih boleh karena TDM punya undang-undang siaran, tapi saya nggak boleh Facebook Live di tempat lain, misalnya gereja mau Facebook Live, itu nggak boleh. Itu bisa dikenain gereja atau institusi keagamaan lainnya, itu bisa dikenakan pidana siaran ilegal. Nah, itu kan nggak masuk akal. Tapi sekarang kan banyak gereja itu online semua. Nggak cuman gereja, masjid ya, tempat ibadah pura lah segala macam ya. Institusi keagamaan zaman sekarang baik itu di Indonesia, di Filipina dan banyak tempat lainnya itu online semua gitu loh. Jadi saya juga nggak ngerti. Memang saya dengar ini, saya lihat ini RCTI antik juga ya gitu ya. Jadi saya nggak tahu logiknya di mana gitu loh ya. Jadi saya juga nggak kaget sih kalau banyak netizen yang marah-marah dan mengatakan kok ini RCTI yang katanya mungkin sudah mulai tidak kreatif menurut netizen, kok malah menggencet sosial media gitu loh. Harusnya RCTI yang berusaha semakin lebih kreatif gitu loh. Ya logiknya saya ngerti kenapa para netizen ini marah ya, apalagi sekarang zamannya internet di mana-mana ya. Cuman pada akhirnya saya setuju dengan tadi akhir berita tersebut ya, kayaknya memang undang-undang pesiaran di Indonesia terkait dengan sosial media itu harus di-upgrade lagi. Artinya bukan cuman itu dapat melindungi sektor penyiaran, harus juga melindungi sektor sosial media yang ada di Indonesia gitu. Karena memang tidak masuk akal kalau kita mau siaran ini aja sendiri nggak boleh. Terkebelakang sekali negara-negara maju di luar negeri, semuanya yang namanya YouTuber lah segala macam itu sudah menjadi sesuatu yang biasa di zaman sekarang. Masa Indonesia mau kembali lagi ke zaman sebelum internet ada gitu ya? Malu-maluin kalau seperti ini gitu loh. Jadi tapi saya percaya departemen pemerintah yang bersangkutan pokoknya di Indonesia pasti dapat memikirkan jalan keluarnya. Jangan semata-mata hanya meresmikan undang-undang usulan dari RCTI ini gitu ya, tapi dipikirkan yang terbaik, yaitu saya bisa mengerti sisi penyiaran secara general, secara umum untuk melindungi mereka, tetapi juga tetap untuk melindungi kebebasan daripada sosial media ini ya. Gitu saja. Waktunya sudah tinggal 5 menit Pak Johnson, kita harus mengucapkan selamat tinggal sama teman-teman semuanya. Jadi langsung saja bye-bye semuanya. Bye-bye. Ya, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Dari saya Pak Beto dan juga Pak Johnson di acara Kumbang Channel Kumbang Kumpul bareng Yok. Saya pasangkan lagu terakhir untuk teman-teman semuanya di luar sana. Sebuah lagu yang berjudul Jangan Salahkan Dia dari BCL Bunga Citra Lestari. Terus dengarkan acara Kumbang Channel Kumbang, kumpul bareng Yok. Salam Indonesia, see you guys again.